Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, PLT Bupati dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Sahibul Ma'had, pimpinan pesantren, Dr. Ki Haji Mukhlis Muhsin, ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, terutama Ki Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Ki Haji Khalil Nafis, dokter, dan juga para ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah, saya pada hari ini bisa hadir berkunjung di pesantren Al-Anwar ini, yaitu dalam rangka acaranya banyak sekali tadi itu ya. Haul masyayikh, kemudian juga wisuda, kemudian juga harlah ulang tahun pesantren, peresmian sekolah tinggi, dan juga peresmian rusun. Saya selalu suka kalau saya datang ke pesantren, karena saya juga orang pesantren. Dulu saya santri juga, jadi saya suka. Jadi kalau ke pesantren saya bilang saya kalhuti fil ma, kayak ikan di air. Jadi betah saya kalau di pesantren itu. Dan kita syukur menjadi orang-orang pesantren. Pesantren ini lah yang berjasa bagi kita bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia ini yang terbanyak di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paling banyak. Artinya kalau paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, berarti penduduk surga itu kebanyakan orang Indonesia. Karena yang mengucap banyak la ilaha illallah kan orang Indonesia. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lah yang banyak mengucapkan orang Indonesia. Jadi nanti di sana itu banyak orang Madura di sana itu. Di surga itu. Insya Allah. Cuman ya itu, ada yang masuknya langsung, ada yang masuknya dipanggang dulu. Nah, tinggal milih mau langsung apa dipanggang dulu. Kalau mau langsung, atiya Allah wa atiya Rasul, taatlah Allah dan taatlah perintah Rasulnya. Kenapa itu begitu? Disinilah peran dakwah para ulama, pesantren, para aulia berhasil membangun
Indonesia menjadi masyarakat yang mayoritas Muslim. Ini karena dakwah yang dilakukannya, dakwah yang santun, dakwah yang menyenangkan, dakwah yang penuh rahmat. Jadi dakwanya tidak marah-marah gitu. Karena ada dakwah itu, ada namanya dakwah kelompok Al-Makkiyun. Di Al-Makkiyun itu, Al-Makkiyun itu bukan ahli Mekah, tapi ahli maki-maki gitu kan. Tidak, tetapi menyampaikannya dengan penuh kasih sayang dan bijaksana. Karena memang intinya Islam itu adalah seperti dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu bangunannya, fondasinya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hambanya. Wahia adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha. Seluruhnya syariat Islam itu rahmat, kasih sayang. Wa maslahatun kulluha, dan seluruhnya adalah maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan seluruhnya adalah hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana kala ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan, wa minal maslahati ilal mafsadah, dan dari maslahat dia berubah ke mafsadah, wa minal hikmati ilal abath, dan dari hikmat kepada main-main, falaisat minasy syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bit ta'wil, walaupun dimasukkan, dikatakan, dikategorikan bahwa itu syariah, itu bukan syariah dengan tafsir-tafsir. Pokoknya kalau tidak adil, tidak rahmah, tidak maslahah, tidak hikmah, itu bukan syariah. Wasyari'atu adlullahi baina ibadih, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan juga hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Jadi kalau tidak rahmah, tidak maslahah, itu bukan syariah. Falaisat minas syariah. Itulah makanya kenapa para ulama dulu, para pimpinan pesantren, para masyayikh kita, dakwahnya bisa diterima dengan baik, dengan cepat di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, pesantren juga merupakan hisnun hasin, benteng yang kuat dalam menjaga umat ini. Buktinya apa? Ratusan tahun dijajah, tapi mayoritas keislamannya tidak berubah. Itu luar biasa. Biasanya itu masyarakat itu tergantung penguasanya. An-nasu ala dini mulukihim. Kalau penguasanya itu berbeda, dia akan berubah, agamanya akan berubah. Saya ke Cina, saya lihat dulu Cina itu banyak Muslim. Cina lebih dulu masuk Islam. Ada masjidnya lebih dari 1000 tahun. Saya lihat di Siang namanya itu. Tetapi sekarang tinggal 22 juta saja. Dari 1,5 miliar penduduk,
Jadi hanya berapa persen itu. Jadi terjadi rusak. Nah, tapi kita alhamdulillah dijajah ratusan tahun. Karena apa? Karena banyak pesantren di Indonesia. Ini. Jadi pesantren ini benteng yang kuat. Ya. Kalau dulu menghadapi tantangan seperti itu, penjajahan, sekarang juga kita menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi. Itu juga di samping membawa kebaikan, itu membawa keburukan juga. Mendisrupsi namanya itu ya. Banyak didisrupsi, banyak kemudian banyak yang meninggalkan agamanya. Saya lihat di Korea. Di Korea itu dulu 99% beragama Buddha. Sekarang tinggal 20%. Yang lainnya ada agama lain. Yang paling besar adalah sebesar 52% tidak beragama. Tidak beragama sudah. Karena pengaruh modernisasi, pengaruh kemajuan. Nah ini kalau tidak kita menjaga, kalau tidak pesantren ini akan menjadi benteng, bisa saja akan terjadi perubahan seperti itu. Jadi pesantren harus menjadi benteng yang kuat terhadap serangan-serangan modernisasi yang negatif, yang destruktif, ya, yang membuat perubahan pemahaman anak-anak kita. Dan sekarang kampanye itu sudah masuk, bukan hanya di pasar, bukan hanya di tempat ramai-ramai, tapi sudah masuk ke rumah-rumah, ya, melalui media sosial itu. Jadi sekarang kan sudah pakai ini sampai ke kamar anak-anak kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita memperkuat benteng anak-anak. Dan di mana itu adanya adalah di pesantren-pesantren. Hadirin sekalian, pesantren juga tempat menyiapkan ulama. Tempat i'dadul mutafaqqihina fiddin. Jadi orang menjadi ulama, kenapa itu perlu? Karena ulama-ulama ini kan satu persatu pada gilirannya diambil oleh Allah. Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbidul ilma la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Enggak ada orang ilmunya hilang, itu enggak ada. Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Artinya ulamanya wafat. Jadi kalau ulama meninggal, istrinya dibawa enggak? Dibawa enggak? Enggak. Kalau dibawa enggak ada yang mau jadi istri kiai. Tidak. Sawahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Lah kalau sampai ini enggak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kata Rasulullah, kalau sampai tidak ada seorang alim pun yang tinggal, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, enggak ngerti agama. Idza su'ilu, ya, aftau bi ghairi ilmin. Kalau ditanya, dia memberi fatwa enggak pakai ilmu. Pakainya logika, bukan pakai ilmu. Fadhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Makanya itu perlu untuk apa? Menggantikan ulama-ulama. Nah, udah coba ulama semua dulu sudah pada wafat. Kalau tidak ada penggantinya, ini akan terjadi namanya itu fatrah,
kehabisan ulama. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Indonesia, alhamdulillah kita banyak pesantren, sampai sekian ribu pesantren dan terus bertambah. Ya, terus bertambah. Nah, cuman jangan sampai pesantren tidak ada isinya. Nah, ada pesantrennya tapi nggak ada isinya. Masyarakat, umat Islam, para orang tua itu harus mengirimkan anaknya ke pesantren-pesantren supaya di antara anaknya itu harus ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi, tapi yang jadi kiai harus ada, jangan tidak, ya. Semuanya itu harus ada satu orang untuk dikirim ke pesantren. Pesantren sekarang kita itu memerlukan selain faham agama, tidak hanya pandai baca kitab kuning, tapi juga selain mutafaqihina, tapi juga al-mustanbitina wal mujtahidina. Jadi kita harus melahirkan ulama yang pandai beristimbat dan berijtihad. Lah kenapa sampai harus seperti itu? Karena sekarang banyak masalah-masalah baru, masalah jadidah yang dulu belum ada di kitab-kitab kuning. Kitab kuning sudah ada, sekarang ada masalah baru lagi banyak sekali. Namanya masail jadidah. Apalagi di bidang ekonomi, ya itu banyak transaksi-transaksi yang, atau masail mustajaddah, masalah lama tapi berubah bentuknya. Contohnya apa? Contohnya jual beli. Disyaratkan dulu dalam fikih itu al-qabd, terah terima. Saya beli, saya jual, selaman. Sekarang nggak pakai selaman, orang nggak pernah ketemu. Pakai apa? Pakai online. Ya. Bagaimana qabdnya? Ini dianggap qabd juga. Gitu. Dianggap qabd juga. Inilah yang kita, karena itu qabd hukmi dan banyak lagi masalah-masalah lama berubah dalam bentuk yang baru, ya, namanya terbarukan, masalah yang terbarukan. Itu harus diijtihadi. Karena menurut Imamul Haramain, Imam Al-Junaidi, Imam ya Al-Juwaini, maksud saya Al-Juwaini, Imam Juwaini mengatakan bahwa sebenarnya fa inna mu'zam asy-syari'ah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu dari dulu adalah hasil ijtihad, bukan nas. Wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 1/10. Tidak sampai 10%. Jadi masalah-masalah syariah itu 90% lebih hasil ijtihad. Nasnya kurang dari 10%. Kenapa begitu? Li'anna an-nususa mahduda, nas itu terbatas. Kemudian walakinnal waqa'i wan nawazil wal hawadith, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tidak terbatas, terus saja. Masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi terus berkembang terus. Ya, nasnya sedikit. Karena itu hasil ijtihad. Nah, ada yang sudah masuk dalam kitab-kitab al-mu'tabarah, ada yang masih belum. Jadi itu sebabnya itu. Nas Quran nggak pernah tambah. Ya segitu aja. 30 juz. Kecuali ada, maaf ya, pejabat datang ke pesantren tahfidzul Quran. Dia tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Lah udah habis. 30 ya habis. Quran itu ya cuma 30. Nah, itu ada
pernah ada yang nanya begitu. Oleh karena itu tahun 457. Imam Al-Haramain itu Imam Juwaini itu mengatakan tidak sampai 10% pada tahun 457. 1000 tahun yang lalu itu. Bagaimana dengan sekarang? Wah, berarti lebih kurang lagi daripada itu. Untuk itu perlu ulama-ulama yang mampu melakukan. Kalau tidak ada respon, maka masalah-masalah tidak terjawab secara syariah, akhirnya fauda. Kemudian dia menjadi tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan. Makanya tugas pesantren sekarang menjadi lebih tinggi lagi. Dan kita senang sekali bahwa pesantren itu tempat juga menyambungkan ilmu-ilmu orang dulu dengan ilmu-ilmu orang belakang. Itu dia bisa menyambung. Ya, sebab ada banyak pendidikan yang dulu nggak nyambung dengan yang belakang. Yang belakang menghantam yang dulu. Karena tidak terjadi transmisi namanya itu. Kayak listrik, kalau mau masuk ke rumah, ya itu harus ada transmisi. Kalau tidak transmisi, kebakar rumahnya itu. Jadi ada penyambungnya itu. Nah, kita pesantren dan ulama pesantren punya tradisi sebagai penyambung. Karena itu ulama kita itu banyak yang tidak mengarang sendiri, tapi mensyarahi. Mensyarahi itu memberikan komentar terhadap orang dulu. Jadi seperti Syekh Nawawi itu, Al-Bantani, dia menjelaskan wasufiyuna yuksirur kalama fil jabri wal muradu al jabrul batini. Jadi orang tasawuf itu banyak menceritakan tentang penyerahan diri, kepasrahan kepada Allah. Sehingga banyak orang salah paham bahwa orang sufi itu kemudian meninggalkan dunia, tidak bergerak apa-apa. Syekh Nawawi bilang wal muradu al-jabrul batini, batinnya yang pasrah itu. Jadi, tetapi tidak berarti dia tidak berusaha. Beliau mengatakan at-tawakkul was-sabab la munafata bainahuma. Antara tawakal dan sebab tidak saling menegasikan, tidak saling menghilangkan. Kalau orang tawakal tidak berarti tidak melakukan sabab. Kalau orang melakukan sabab, tidak berarti ditawakal. Karena apa? Kata Syekh Nawawi, at-tawakkul mahalluhu al-qalb. Kalau tawakal itu adanya di hati. Was-sabab fil jawarih, dalam anggota kita. Jadi beda di sini, gitu. Jadi sehingga tidak koslet. Tidak. Itu. Ketika mentafsiri omongannya Imam Ibnu Athaillah, misalnya, Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima dhumina wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usahamu sesuatu yang dijamin oleh Allah, rezeki, dan kamu lalai terhadap apa yang diminta oleh Allah, itu menunjukkan hilangnya mata hati kamu, habisnya, intimas, matinya mata hati kamu. Nah, kalau tidak ditafsiri, tidak disambung, tidak ada yang mentransmisikan, berarti kita tidak boleh. Karena mencari rezeki itu sudah dijamin. Karena kita harus tidak boleh taksir terhadap yang diminta. Nah, tapi Syekh Nawawi memberi sambungan wal mazmum, yang dicela seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu adalah ijtima'ul ijtihad fima dumina, ya, wa taqsir fima tuliba. Kumpulnya dua hal ini dalam hal yang dijamin dia benar-benar mencari,
Tapi dalam hal yang diminta oleh Allah, dia taksir. Bukan tidak boleh mencari rizki. Wa amma talabur rizki, ya, ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin falaysa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rizki dengan menjaga hak-hak Allah di dalamnya dan tidak ada taksir, tidak ada pengabaian terhadap perintah-perintah agama, itu bukan dalil butanya mata hati, melainkan adalah jihad besar, al-jihadul akbar. Jadi cari rezeki yang seperti itu jihadul akbar. Nah, jadi tidak terjadi koslet pemahaman itu. Nah, inilah kita alhamdulillah banyak ulama-ulama yang mensyarahi, memberi komentar terhadap yang dulu, dan itulah apa yang terjadi di dunia pesantren. Jadi pesantren merupakan transmitter terhadap pandangan-pandangan ulama sebelum dan ulama yang belakangan. Ini sesuatu yang kita syukuri. Hadirin sekalian, pesantren juga sekarang ini dituntut untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini, jadi di samping tadi pusat dakwah, di samping tempat membangun, menciptakan al-mutafaqqihin fiddin, para ulama, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wah, ini kok pesantren kok urusan ekonomi, ini gimana gitu kan? Padahal katanya ada hadis mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunianya, bahaya akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Nah, ada yang mengatakan hadis itu tidak benar. Ya, hadisnya. Tetapi Syekh Nawawi mengatakan sekali lagi, beliau mentransmisi. Adapun hadis tadi itu, man ahabba dunya adarra bi akhiratihi wa hubbud dunya atau wa qaulul mursalan, itu kalau siapa namanya, hadis ini hadis mursal, katanya Syekh Nawawi, cinta dunia yang seperti itu al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin, yaitu cinta yang menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah, menyia-nyiakan perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Jadi cinta yang menyebabkan kita akibatnya perintah Allah kita abaikan, larangan Allah kita, itu cinta dunia seperti itu, kata Syekh Nawawi. Wa amma mutlaqul hub, adapun cinta biasa saja, normal saja, tidak meninggalkan perintah, tidak mengerjakan larangan Allah, fahuwa minal amril jibili, itu watak manusiawi saja. Jadi tidak masalah itu. Ya, yang penting jangan sampai agamanya rusak. Jangan sampai la tulhikum amwalukum, jangan merusak, melalaikan kamu hartamu. Jangan kita lalai ajaran agama. Nah, makanya Allah tidak melarang la tusyghilukum, jangan berkegiatan di dalam soal agama, tapi la tulhikum, jangan melalaikan. Boleh kamu urusan dunia, tapi jangan membuat kamu lalai. Tidak ibadah, tidak nyari ilmu, ya, tidak ngaji, terus saja mencari ilmu, tidak pernah mencari harta, tidak pernah. Itu yang disebut, itu yang dianggap sebagai sesuatu yang membawa rusak akhiratnya. Kalau tidak membawa akhiratnya, tidak ada masalah. Oleh karena itu saya senang sekali bahwasanya di pesantren ini, ya, dan di Jawa Timur juga sudah berkembang adanya
pemberdayaan ekonomi di masyarakat, baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Kenapa? Karena kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah memberi kita sumber daya alam. Jadi Allah menjadikan kita sebagai khalifah di dunia. Dan sebagai khalifah oleh Allah diberi kita sumber daya alam. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan buat kamu semua apa yang di bumi ini. Lola. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, menjadikan, membebankan kepada kamu untuk memakmurkan. Dengan apa kita memakmurkan bumi ini? Kata ulama, asbabul imarah. Apa sebabnya? Yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. Perdagangan, ya, perindustrian, pertanian, perkebunan, pernelayanan. Itu namanya asbabul imarah. Itu yang membuat kita harus. Tetapi kuncinya untuk bisa lebih produktivitas, lebih bagus hasilnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu tambah ilmu pengetahuan, sebab nanti itu ada semacam punya nilai tambah, ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini tepat sekali ini adanya sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam. Ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang dalam untuk bisa mengelola secara lebih profesional dan inovatif. Ya, ini luar biasa ini. Jadi Allah menyediakan sumber daya alamnya banyak. Allah juga adanya kegiatan ekonomi, tapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya ketemu Presiden Emirat di Abu Dhabi, Sheikh Zayed, mengatakan Indonesia itu mestinya menjadi negara besar, negara hebat. Kenapa? Karena dia punya sumber daya manusia yang banyak. Ya. Yang kedua, punya sumber daya alam yang banyak. SDM, SDA-nya cukup. Ya, tapi saya bilang kita sedang mengembangkan supaya sumber daya manusia ini memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu kita punya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita punya sumber daya alam, kita sumber manusia yang besar, Indonesia akan menjadi negara kuat nanti pada yang akan datang. Pesantren jangan ketinggalan. Pesantren harus mengambil peran, ya. Jadi tidak boleh kita tinggal. Tapi ekonomi yang kita bangun harus ekonomi yang sesuai syariah. Kenapa harus sesuai syariah? Harus masyru'ah. Karena Islam itu kan bukan hanya akidah, bukannya ibadah, tapi muamalah. Muamalahnya seperti jual beli, perdagangan, itu harus masyru'ah, harus juga sesuai syariah. Ulama mengatakan al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Muamalah yang tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syarak sama dengan tidak ada menurut fisiknya. Nah, fisiknya banyak. Fisiknya ada, tidak sesuai syariah. Menurut syariah sama dengan tidak ada, nothing. Sama dengan la syai'ah. Tapi fisiknya banyak tapi tidak bernilai. Dalam agama disebut ghairu mutaqawwim, tidak bernilai.
Karena harta itu ada yang mutakawim, ada yang ghair mutakawim. Ada bernilai, ada tidak bernilai. Yang bernilai itu yang apa? Yang yajuzu intifa'uhu halal ikhtiar. Yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal, boleh. Kalau dalam keadaan darurat, nggak dihitung. Kalau darurat mah bangkai juga boleh. Ya, babi juga boleh, namanya darurat. Bahkan kalau Imam Syatibi, kalau lagi darurat, bangkai itu wajib dimakan. Kalau nggak ada makanan lain. Itu namanya, rukhsah. Rukhsah yang diharuskan. Kalau dia tidak makan, famata, kata Imam Syatibi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak menggunakan rukhsah. Sekarang ini banyak di kalangan umat Islam yang nggak mau pakai rukhsah. Boleh rukhsah, nggak mau. Nggak mau rukhsah. Ya, padahal ada kemudahan rukhsah itu. Dari Allah dibolehin. Ada yang nggak mau rukhsah. Ya. Ini darurat, nggak mau. Tapi ada sebaliknya, yang kerjanya cari rukhsah terus itu. Cari kemudahan terus. Bagaimana cari yang mudah-mudah? Contohnya apa? Kalau mulai puasa, dia cari mana yang paling belakangan puasanya. Tapi kalau giliran lebaran, mana yang duluan lebarannya? Nah, itu namanya cari enaknya saja. Itu dalam agama disebut tatabu'ur rukhas, mencari rukhsah-rukhsah saja. Kita tidak boleh mengabaikan rukhsah, tapi jangan mencari rukhsah terus. Ya, dalam keadaan normal, ya biasa. Jadi kalau hal harta yang dimanfaatkan, boleh manfaatkan dalam keadaan normal, itu yang bernilai. Kalau tidak boleh, namanya tidak bernilai. Maka itu dikatakan sebagai al-ma'dum hissan. Secara fisik dianggap tidak ada. Ya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sekali lagi saya menyambut sekali ya pengembangan praktek-praktek ekonomi yang dikembangkan di pesantren ini, dan juga untuk Jawa Timur saya sampaikan selamat karena pada tahun 2023 dalam ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah, Jawa Timur keluar sebagai juara umum, memperoleh Adi Mata Award. Jadi juara umum se-Indonesia. Paling hebat. Oleh karena itu, saya minta apa yang sudah diraih terus dikembangkan lagi. Dan saya ingin menjadikan kalau Indonesia menjadi pusat ekonomi Indonesia dunia, maka saya minta Jawa Timur, khususnya Madura, menjadi pusat ekonomi nasional, ekonomi syariah nasional. Dulu ini saya dengan Kiai Khalil Nafis ini, dulu ada pegadaian di Madura ini, ada dua, ada konvensional, ada syariah. Saya bilang, di Madura tidak perlu ada pegadaian konvensional, supaya seluruhnya saja syariah. Karena di Madura saya kira semuanya orangnya sudah menjadi syariah semua. Ya, Khalil, betul kan? Dan alhamdulillah dibuang konvensionalnya dan syariahnya yang berkembang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan memperkokoh semangat seluruh pihak dalam menyemai ajaran Islam yang damai, meneguhkan komitmen kebangsaan, serta menumbuhkan inspirasi untuk bersekolah dan belajar. Kita memang sudah punya sepakat kalangan Nahdlatul Ulama, ya, selain kita itu punya tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, tapi juga mas'uliyah wataniyah, yaitu tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Karena Nahdlatul Ulama sudah meletakkan prinsipnya, yaitu prinsip hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman.
Kalau dulu itu dikembangkan melalui upaya-upaya perlawanan, melawan penjajahan, sekarang kita melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Karena itu pengembangan ekonomi syariah. Karena apa itu? Pengembangan ekonomi syariah adalah merupakan kewajiban. Kata Syekh Nawawi adalah al-jihadul akbar. Sebagai penutup, saya menyampaikan selamat hari jadi ke-28 dan selamat atas wisuda purna siswa Pondok Pesantren Al-Anwar. Dan akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara peresmian mohon mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ketua Yayasan. Yang kedua, peresmian Rumah Susun Al-Anwar. Kepada disampaikan terima kasih dan berkenan kepada beliau untuk kembali ke tempat.